Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili, NIM 3520011 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam video ini saya akan membahas tentang menebarkan al-ma'ruf. Pasti kalian sering mendengar seruan al-ma'ruf nahi mungkar itu. Namun, dalam video kali ini saya akan membahas al-ma'ruf saja dalam sebuah hadis at-Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf." Jangan sekali-kali kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Wa illam yajid falyalqa ahahu biwajhin thalib. Jika kamu tidak menemukan amal kebaikan yang biasa kamu lakukan, maka temuilah saudaramu dengan wajah tersenyum. Wa inistaraita lahman aw tabahta idron. Dan jika kamu membeli daging atau memasaknya, fa'aksir maraqatahu, perbanyaklah kuahnya. Wahfif lijarika minhu, kemudian berikan sebagian kuahnya kepada tetanggamu. Qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahih. Abu Isa Imam at-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Rawa at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, janganlah kalian meremehkan perbuatan al-ma'ruf. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf secara bahasa, ma'ruf berasal dari kata kerja arafa yang berarti mengetahui, mengenal. Maka ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, dimengerti, dipahami, diterima, dan diketahui kepantasan dan kepatutannya. Dengan demikian, untuk melihat maknanya yang lebih spesifik, harus dilihat konteks penyebutan kata itu. Kata ma'ruf berasal dari kata kerja arafa yang artinya mengetahui, to kenal, mengenal, atau mengakui, to recognize, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan, to discern. Sebagai kata benda, ma'ruf artinya adalah sesuatu yang diketahui, dikenal, atau diakui. Namun apa yang dianggap ma'ruf oleh suatu masyarakat belum tentu ma'ruf bagi masyarakat lainnya, sehingga standar kema'rufan dan ukuran utamanya adalah syariah Islam. Al-ma'ruf berarti yang telah diketahui, yakni yang telah diketahui sebagai baik dalam pengalaman manusia menurut ruang dan waktunya pada waktu dia hadir. Dengan demikian, perkataan ma'ruf berkaitan dengan perkataan al-auf yang berarti adat. Dalam hal ini tentunya adat yang baik. Dalam pengertiannya, sebagian adat yang baik itulah al-auf diakui ekstensi dan fungsinya dalam Islam, sehingga dalam teori usul al-fiqh disebutkan bahwa adat dapat dijadikan hukum. Kata ma'ruf menurut Isursu digunakan dalam Al-Quran dengan pengertian yang lebih terbatas dari pengertian yang lazim. Kata ma'ruf sering diungkapkan dalam Al-Quran dengan posisi yang bertentangan secara diametral dengan mungkar yang secara harfiah berarti tidak dikenal atau asing. Kata ma'ruf memang biasanya digandengkan dengan kata mungkar. Perintah untuk berbuat ma'ruf sering kali didampingi larangan untuk melakukan perbuatan mungkar. Nah, adapun macam-macam dan contoh al-ma'ruf. Macam-macam al-ma'ruf dapat dibagi menjadi ke dalam 3 bagian, tentunya yaitu perbuatan al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan al-ma'ruf dengan manusia, dan perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan. Perbuatan al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa taala contohnya adalah
mengajak menjalankan sholat. Setiap muslim memang diwajibkan untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur dan ampunan kepadanya. Dan juga dianjurkan untuk sesama muslim saling mengingatkan akan hal itu. Contoh lainnya adalah mengajak mengaji dan mendalami Al-Quran. Mengaji adalah suatu kewajiban juga bagi dalam beribadah. Perbuatan al-ma'ruf dengan sesama manusia contohnya adalah memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, sebab sesama muslim harus saling berbagi dalam kebaikan termasuk dalam masalah harta. Contoh lainnya adalah saling tegur sapa kepada sesama manusia. Hal ini meski sederhana tapi dapat mempererat tali silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan contohnya adalah mengajak menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan baik diri kita maupun untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu sesama muslim alangkah baiknya selalu mengajak untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Dalam hadis yang kita bahas menegaskan pentingnya memperhatikan menjalankan kema'rufan meskipun sifatnya sederhana. Adapun fungsi al-ma'ruf dalam kehidupan berdakwah. Dalam berdakwah sendiri, poin al-ma'ruf adalah hal yang paling mendasar dalam sebuah berdakwah, atau bisa dikatakan al-ma'ruf ini adalah kunci dari materi dakwah. Yang diharapkan adalah perbuatan-perbuatan al-ma'ruf menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat. Sebab jika al-ma'ruf menyebar di tengah masyarakat, maka kedamaian dan kenikmatan hidup akan dapat dirasakan. Al-ma'ruf sendiri artinya adalah kebaikan, dan jika kebaikan diupayakan muncul di tengah masyarakat, maka ia mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu untuk menyelesaikan masalah umat sehingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan dan menciptakan suasana kesolihah dengan adab dan keutamaan untuk menutupi celah-celah kemungkaran dan keburukan dan menghapus angan-angan yang menjadi sumber syubhat, membentuk pola pikir seorang muslim untuk rakus terhadap adab-adab keutamaan yang menjadi sumber kemuliaan umat itu, membangkitkan rasa ukhuwah tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, dan saling memperhatikan satu sama lain. Demikian video penjelasan dan pembahasan tentang hadis menebarkan al-ma'ruf dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.